Sambil menunggu saja. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Berjumpa kembali di agenda kelas khusus PBJ, Muji Santosa Training and Consulting. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait optimalisasi peran pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan PBJ. Dengan narasumber ini suhu pengadaan juga karena Pak Muklis ini dulu juga bertugas di UKPBJ ya Pak, Kepala Iya, ya. UKPBJ Pemkab Kediri. Terus karena keberhasilannya juga diangkat jadi inspektur, inspektur utama ya di Pemkot Kediri, dan pada kali ini beliau sudah beralih jabatan menjadi staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik. Luar biasa pengalamannya banyak. Kemarin saya juga banyak diskusi kalau ada hal-hal masalah terutama ya dengan Pak Muklis ini. Nah, ya sambil menunggu mungkin ya Pak Muklis kita mulai saja kegiatannya. Kebetulan sebenarnya peserta MSTC itu 500-an lebih, tapi yang baru hadir 30-an orang baru. Jadi tidak apa-apa kita mulai saja sambil menunggu juga. Ya. Eh, se- Mungkin selanjutnya terkait mekanisme Zoom meeting, Bapak Ibu. Jadi narasumber nanti Pak M. Muklis Isnaini SH akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, dan dilanjutkan setelah itu sesi diskusi. Sesi diskusi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ingin bertanya via fitur chat Zoom juga dipersilahkan gitu ya. Nanti narasumber, moderator akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan klik tombol raise. Eh, itu saja mungkin ya, terkait absensi nanti akan muncul di setelah narasumber selesai menyampaikan acara. Jadi Bapak Ibu eh, mohon bersabar saja. Itu ini kadang chat ke pribadi saya Pak. Banyak di absensi absensi gitu ya. Nanti absensi baru muncul di akhir penyampaian materi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa diisi gitu ya. Dan untuk sertifikat diterbitkan itu paling cepat 2 hari, tapi karena ini padat kegiatannya ya, memang kadang seringnya lebih dari 2 hari. Jadi mohon bersabar saja gitu ya. Selanjutnya mungkin langsung saja masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak M. Krisisto SH. Kepada beliau dipersilakan Pak. Baik. Makasih, makasih. Share screen saya jalan ya, Mas. Jalan Pak. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi kembali wabarakatuh. dengan Bapak Ibu semuanya di Muji Santoso Training and Consulting. Di sini ada teman-teman yang luar biasa, Pak Irwan, Pak Jeffrey, Bapak Ibu semuanya. Alah, keuangan daerah pula. Nah, eh yang saya hormati Mas Didi yang nanti akan membersamai saya. Eh, Sebenarnya materi ini materi yang apa? eh, Selalu menarik ya kita diskusikan. Kalau kemarin ada Pak Sukri itu bilangnya materi Trimasketir gitu kan. Trimasketir itu PA, KPA, PPK atau VA, KPA, PPTK gitu. Jadi Trimasketir. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan saya Muhammad Muklisina ini, saya sehari-hari di staf ahli Wali Kota Pemerintah Kota Kediri. Yang sebelumnya saya 2 tahun di Inspektorat dan 6 tahun di Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. eh Kita akan diskusi terkait dengan bagaimana melakukan optimalisasi peran pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kalau nomor telepon saya ini Bapak Ibu di 0816 1350 333.
Bapak Ibu nanti kita akan mencoba diskusi terkait dengan pengelola keuangan daerah yaitu baik PA, KPA dan PPTK, bagaimana pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, terus kemudian pejabat pembuat komitmen di APBD, terus PPTK di Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, kemudian bagaimana honorarium PA, KPA dan PPTK. Kemudian akan kita diskusikan juga PA, KPA, dan PPTK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian tugas kewenangan dan tanggung jawab PPTK dan PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Sejauh mana perbedaan dari PPTK dan PPTK yang melaksanakan tugas PPK dan bagaimana struktur pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Eh, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi regulasi, memang kita muaranya adalah pastinya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Di sana di Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian ada Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Nah, kalau kita bicara regulasi selanjutnya, baik APBN maupun APBD itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau di APBD, pastinya di sana kita lihat di PP 12 tahun 2019, kemudian diturunkan, ada turunan di Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, kalau terkait dengan tata kelola pengadaan barang jasa, di sana yang pastinya kita memiliki peraturan Presiden nomor 16, 12, dan yang sekarang adalah nomor 46 tahun 2025. Nah, pengadaan barang jasa di sini merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, gitu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan regulasi pengadaan barang jasa, yaitu apa namanya untuk mewujudkan bagaimana melaksanakan dan mengelola keuangan yang baik. Nah, kita Bapak Ibu akan berfokus kepada regulasi terkait dengan APBD, yaitu di PP 12 tahun 2019 dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Bapak Ibu, kalau terkait dengan PP 12 tahun 2019, di sini yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu di sana mengamanatkan perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian muncullah Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknisnya. Paradigma munculnya ketentuan ini yaitu untuk penguatan peran pengelolaan keuangan daerah. Jadi memperjelas bagaimana tugas, fungsi, tanggung jawab dari pengelolaan keuangan daerah. Kemudian digitalisasi alur kerja dan penyajian informasinya. Nah, Bapak Ibu, kalau dari sisi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang pasti adalah kepala daerah, kemudian dilimpahkan kepada kepala SKPD, yaitu sebagai pengguna anggaran, kemudian Sekda sebagai koordinator, dan kepala SKPKD sebagai PPKD. Di sini kita Iya. lihat bahwa ketentuan ini terkait dengan optimalisasi peran pengguna anggaran, pelimpahan Prof, nggak KPA. gerak materinya, Prof. Ya, tidak bergerak. Oke, oke, siap. Saya ulang. Sudahkah, Mas? Belum kelihatan, Prof. Belum. Ya, ini baru, Sudah Pak, Prof. sudah Oke, terlihat. oke, Nah, siap, ini siap. baru gerak Masih, nih. masih. Iya. Ah, baik. Kemudian, bagaimana pelimpahan kuasa penanggulangan yang bersifat pilihan yang tidak wajib tadi? Nah, kemudian saat terjadi pelimpahan kepada KPA, maka tanggung jawab keuangan berpindah dari pengguna anggaran, yaitu tanggung jawab tanggung gugatnya kepada kuasa pengguna anggaran. Terus bagaimana optimalisasi peran PPTK dalam administrasi kinerja dan bukti keuangan termasuk administrasi pengadaan barang dan jasa. Jadi ada peran tambahan di Permendagri 77 terkait dengan PPTK, yaitu terkait dengan administrasi pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian optimalisasi peran PPK SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD. Terus kemudian mengembalikan peran bendahara sebagai mitra pengguna anggaran, bukan bawahan PPTK, PPK, SKPD. Jadi bendahara ini bisa dikatakan adalah pasangannya dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian bagaimana optimalisasi peran optimalisasi koordinasi dan komunikasi TAPD.
dan kemudian bagaimana mendudukan pejabat pembuat komitmen dalam APBD. Nah, jadi di Permendagri 77 ini memperjelas kedudukan pejabat pembuat komitmen di pengelolaan keuangan di APBD. Nah, Atau Bapak berkurang, Ibu, atau memang tidak ada, Pak. bentar. Ya. Ya, kalau kita lihat di Permendagri 77, aktor-aktor yang terkait di bidang pengelolaan keuangan daerah di sana adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada Sekda selaku koordinator, ada PPKD, di sini kepala BPKAD, kemudian ada Bendahara Umum Daerah BUD, juga kepala BPKAD, kemudian kuasa BUD dapat ditunjuk lebih dari satu orang kuasa BUD, kemudian pengguna anggaran, di sini kepala SKPD selaku pengguna anggaran, kemudian ada kuasa pengguna anggaran, yaitu bisa sekretaris, kabak, kabid, kepala UPTD, cabang dinas. Kemudian di sana juga ada PPTK, kemudian ada PPK SKPD, yaitu pejabat penata usahaan keuangan SKPD, ada PPK unit SKPD, manakala ada KPA, kemudian ada bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, dan tim anggaran. Ini adalah aktor-aktor yang harus ditetapkan di dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, Bapak Ibu, eh, eh, kita akan diskusi terkait dengan tiga hal di sini, tiga tempat pelaku ataupun pengelola keuangan di sini ya. Di sini ada pengguna anggaran, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, baik kementerian, negara, lembaga maupun perangkat daerah. Kemudian kuasa pengguna anggaran, kalau di APBD yaitu pelaksanaan adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Nanti kita akan diskusi terkait bagaimana pelimpahan kewenangannya dan sejauh mana pelimpahan kewenangan itu akan diberikan kepada siapa. Kemudian ada PPK di sana, ada pejabat yang diberi kewenangan oleh PAKPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara maupun anggaran belanja daerah. Nah, kemudian juga ada PPTK, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan, adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini kita akan membahas bagaimana peran-peran, bagaimana tugas, bagaimana kewenangan, bagaimana pelimpahan kewenangannya terkait dengan PA, KPA, dan PPK maupun PPTK. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di pelaku pengadaan, di peraturan Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa di sana ada PA, ada KPA, dan juga ada PPK. Sedangkan di pejabat pengelolaan keuangan daerah, di sana ada PA, ada KPA, ada PPK SKPD, dan ada PPTK Bapak Ibu, kalau di pengelolaan keuangan daerah. Nah, eh, jadi kalau di APBD memang tidak ditemukan di sana adalah ada pejabat pembuat komitmen gitu kan. Nah, nanti kita lihat pejabat pembuat komitmen di APBD itu posisinya ada di mana. Nah, ini Bapak Ibu kalau terkait dengan pemisahan kewenangan tadi, ini sebagai checks balance gitu kan, terkait dengan baik PA-KPA, PPK maupun PPTK sebagai otorisator, yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kemudian di sana ada PPSPM, pejabat penandatangan SPM, dan ada PPK SKPD, pejabat penata keuangan SKPD. Nah, di sini sebagai ordonator, pejabat yang berwenang melakukan pengujian, memverifikasi. Kemudian di sana ada bendahara. Nah, Bapak Ibu, PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM dan bendahara. Nah, ini yang kadang sering didiskusikan. Loh Pak, ini kan ada PA-KPA. PA-KPA merangkap bertindak selaku PPK. Berarti kan KPA ini tidak boleh sebagai PPSPM. Nah, di sini kan PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM. Ini sering sekali ditanyakan gitu. Jadi Bapak Ibu, PA-KPA yang melaksanakan PA-KPA ini adalah kalau di APBD adalah menandatangani SPM. Jadi PA-KPA ini bukan pejabat penandatangan SPM. Jadi dibedakan. Nah, jadi PA-KPA ini melaksanakan tugasnya. Manakala PA-KPA di sini
bertindak atau merangkap sebagai PPK, maka PAKPA ini juga bisa melakukan menandatangani SPM. Jadi bukan orang tersendiri. Seringkali ditanyakan kalau PA-KPA yang merangkap sebagai PPK berarti yang bersangkutan tidak boleh dong menandatangani SPM. Nah, dibedakan antara pejabat penandatangan SPM dan tugas dan kewenangan PA-KPA selaku menandatangani SPM. Kemudian PPK SKPD yaitu yang memverifikasi tadi tidak boleh merangkap sebagai PPTK dan atau bendahara. Nah, Bapak Ibu, eh, di Permendagri eh, 77 tahun 2020 di sana PAKPA, apakah PAKPA dapat mengangkat PPK? Nah, di Permendagri 77 tahun 2020 di sana yang sebelumnya itu di ketentuan Permendagri nomor 21 tahun 2011, ya kan, yang kemudian Permendagri itu dicabut dengan Permendagri apa namanya sudah tidak berlaku ya dengan terbitnya PP 12 2019, terus kemudian ada Permendagri 77 tahun 2020. Di sana mempertegas gitu kan, siapa sih yang melakukan perikatan di APBD gitu, di pemerintahan daerah. Di sana dikatakan bahwa ketika PAKPA melakukan perikatan, maka PAKPA bertindak sebagai pejabat muat komitmen. Nah, ketentuan ini tidak hanya baru muncul di Permendagri 77 tahun 2020, tetapi sudah diatur di dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011. Nah, Bapak Ibu, di dalam melakukan perikatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, di sana dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sana adalah tindakan. Manakala ada PA yang melakukan apa namanya perikatan, maka PA itu sebagai pejabat muat komitmen sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa. Nah, demikian juga PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat muat komitmen atau agen pengadaan. Nah, nanti siapa sih yang bisa membantu PA-KPA yang bertindak sebagai PPK? Demikian juga kalau kewenangan pengguna anggaran ini dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam hal KPA mengadakan ikatan pengadaan barang jasa, maka KPA ini juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau dibantu oleh agen pengadaan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di Permendagri nomor 21 tahun 2019 yang tadi sebenarnya sudah mengatur siapa sih kewenangan pembuatan komitmen di sana. Nah, di sana dilihat di pasal 10A dalam rangka pengadaan barang jasa, PA bertindak sebagai PPK. Kemudian di pasal 11 dalam pengadaan barang jasa, KPA bertindak sebagai pejabat muat komitmen. Jadi pembuatan komitmen ini melekat kepada tugas dan kewenangan pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Ketentuan ini tidak hanya diatur di dalam Permendagri sejak Permendagri 77 tahun 2020, tetapi sudah diatur di Permendagri 21 tahun 2011. Nah, Bapak Ibu, ada ketentuan terkait dengan PPTK di dalam Perpres 46 tahun 2025. Sebenarnya ketentuan PPTK ini sudah diatur di perubahan kedua, yaitu di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Nah, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang pastinya terbit setelah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 3 dan 4 di sana disampaikan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD. Berarti kita melihatnya kemana? Kita melihat ke Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Apakah di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 ada ketentuan terkait dengan penetapan PPK? Di regulasi itu tidak ditemukan ada penetapan PPK, tetapi PPK itu melekat kepada tugas dan kewenangan
PA-KPA. Jadi PA-KPA yang melakukan ikatan pengadaan barang jasa, maka PA-KPA itu bertindak selaku pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam hal tidak ada penetapan PPK dalam pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, maka PA-KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Jadi tidak semua tugas dari PPK itu bisa dilaksanakan oleh PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu di pasal 11 ayat 3 dan 4-nya ini bahwa di dalam belanja APBD tidak ada penetapan PPK, maka PA-KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. PPTK yang bagaimana yang bisa melaksanakan tugas PPK di sini adalah PPTK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat ada ketentuan di Perpres nomor 72 tahun 2025 tentang standar harga satuan regional. Di sana hanya diatur terkait dengan honorarium dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPTK APBD. Nah, di sana manakala PA atau KPA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada PA tidak melimpahkan kewenangan kepada KPA dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat komitmen, maka diterimakan honorarium sebesar 100% berdasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat komitmen, maka besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50%. Nah, jadi di sini dalam hal PA melimpahkan kepada KPA atau PA juga melimpahkan kepada PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, maka besaran honorarium yang diterima paling tinggi sebesar 50%. Demikian juga berlaku kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, di dalam Perpres nomor 72 tahun 2025 tidak diatur terkait dengan honor pejabat komitmen. Karena di dalam ketentuan Permendagri 77 tahun 2020 memang tidak ada penetapan pelimpahan kewenangan kepada pejabat komitmen, tetapi PA-KPA lah yang bertindak selaku pejabat komitmen. Sehingga di dalam Perpres nomor 72 tahun 2025 tidak mengatur terkait dengan ketentuan honor pejabat pembuat komitmen. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sampaikan tadi di sana ada PPTK yang melaksanakan tugas sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020, juga ada PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 pasal 11 ayat 3 dan 4. Nah, di sini yang diatur hanyalah honor PPTK. Bagaimana terkait dengan honor PPTK yang melaksanakan tugas PPK? Apakah honornya sama? Apakah kemungkinan bisa diatur ketentuan itu melalui peraturan kepala daerah misalnya kan terkait dengan standar harga satuan regional ini. Nah, Bapak Ibu di pasal 3 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2025, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran. Kemudian di ayat 2-nya, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti bisa kita diskusikan. Mungkin enggak ada honor pejabat pembuat komitmen diatur oleh kepala daerah, ya kan? Mungkin enggak untuk membedakan honor PPTK maupun honor PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Nah, Bapak Ibu kalau bicara kewenangan, di sini pengguna anggaran merupakan salah satu kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau diberikan oleh undang-undang. Jadi kewenangan pengguna anggaran adalah yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan kewenangan atribusi. Kemudian delegasi di sini pelimpahan kewenangan kepada pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab, tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Nah, di sini misalkan adalah kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini adalah kewenangan delegasi yang dilimpahkan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran. Jadi tanggung jawab, tanggung gugat akan beralih kepada seluruhnya kepada penerima delegasi yaitu kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian mandat di sini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Nah, ini biasanya muncul dengan nama pejabat, Bapak Ibu. Ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat membuat komitmen, ya kan? Nah, ini adalah kewenangan-kewenangan secara mandatori. Nah, kemudian kita akan diskusi terkait dengan pengguna anggaran ini, Bapak Ibu. Di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, di sana diantaranya kewenangan dari pengguna anggaran, tugas dari pengguna anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Kemudian mengadakan ikatan, perjanjian, kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan-ketentuan ini juga masuk ke dalam tugas dan kewenangan pengguna anggaran yang diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi di pengguna anggaran di APBD di sana salah satunya dalam melakukan tindakan dan mengadakan ikatan perjanjian. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, maka PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, di sini berarti di pengelolaan keuangan daerah melekatkan PPK pembuatan komitmen itu kepada tugasnya pengguna anggaran, Bapak Ibu. Nah, kalau tugas dan kewenangan pengguna anggaran di pengadaan barang jasa yang pastinya eh, A sampai dengan huruf N ini Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara di APBD, berarti kewenangan pengguna anggaran sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang Jasa di sana A sampai dengan F2. Ini adalah menjadi tugas yang bisa dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran nantinya. Gitu. Jadi tidak semua bisa dilimpahkan seperti pelimpahan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran di APBN. Nah, ini menjadi tugas-tugas dari pengguna anggaran, Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, kalau kita terkait dengan kuasa pengguna anggaran yaitu pelimpahan sebagian kewenangan, di sana diantaranya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Kemudian mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan ini, kewenangan ini, tugas ini bisa dilimpahkan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, maka kuasa pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat membuat komitmen, bertindak sebagai PPK. Dan KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas, pembuat komitmen, atau agen pengadaan. Jadi, manakala kuasa pengguna anggaran di APBD mengadakan ikatan, maka kuasa pengguna anggaran tersebut bertindak sebagai PPK, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi bahwa ketentuan terkait dengan pembuatan komitmen itu menjadi tugasnya pengguna anggaran dan juga menjadi tugasnya kuasa pengguna anggaran. Nah, ini bisa kita lihat di ketentuan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, pelimpahan sebagai kewenangan dari pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran, di sana kita lihat beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan, yaitu terkait dengan besaran anggaran, kegiatan subkegiatannya, lokasi dan atau rentang kendalinya. Nah, kalau kita lihat di SKPD Bapak Ibu, di SKPD, maka pelimpahan ini berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan subkegiatannya. Jadi untuk dapat dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran di SKPD, maka harus ditetapkan kriterianya oleh kepala daerah berapa besaran anggaran sehingga pengguna anggaran bisa melimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran untuk mengelola anggaran. Misalkan bisa saja ditetapkan 15M misalkan kalau memang anggarannya tidak terlalu besar gitu kan. Jadi manakala ada kepala bidang yang mengelola anggaran minimal 15M, maka pengguna anggaran dapat melimpahkan pengelolaan tersebut kepada kuasa pengguna anggaran.
Kemudian pertimbangan lokasi dan atau rentang kendali, ya ini berdasarkan jarak. Dari sini itu SKPD yang berbentuk cabang dinas, UPTD, dan atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain karena besaran anggaran yang dikelola, juga bisa karena berdasarkan lokasi atau rentang kendalinya, Bapak Ibu. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di sekretariatan gitu kan di sana? Maka Sekda selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan kepada kepala biro atau kepala bagian karena berdasarkan pertimbangan beban kerja. Jadi kepala biro, kepala bagian bisa dilimpahkan sebagai kuasa pengguna anggaran dari Sekda selaku pengguna anggaran. Nah, dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, maka PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Jadi apabila KPA-nya berhalangan, maka pengguna anggaran mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran yang berhalangan tetap maupun sementara tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat terkait dengan tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran yang merangkap sebagai PPK, berarti pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, maka eh, di sana kalau kita lihat di Peraturan Presiden nomor 46, di sana KPA dalam pengadaan barang jasa melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari pengguna anggaran. Nah, ada batasan, tidak semua tugas dari pengguna anggaran bisa dilimpahkan di APBD. Kemudian KPA berwenang menjawab sanggah banding. Kemudian KPA, nah ini tadi dapat menugaskan PPK. Kalau kita membahas di APBD, berarti PPK itu melekat kepada PA-KPA. Kemudian KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa, yaitu pejabat fungsional pengadaan barang jasa yang ada di UKPBJ. Kemudian KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK. Nah, kemudian KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. Jadi Bapak Ibu, sejak berlakunya Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025, yaitu yang ditetapkan tanggal 30 April tahun 2025, diundangkan 30 April 2025, maka sejak saat itu manakala ada penetapan kuasa pengguna anggaran, maka kuasa pengguna anggaran tersebut wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa, serta tugas dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau kita lihat tadi hal-hal apa saja yang bisa dilimpahkan dari pengguna anggaran, dari di sini bisa kita lihat dari A sampai dengan huruf F2, Bapak Ibu, terkait dengan tugasnya pengguna anggaran yang dapat dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran terkait dengan pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, KPA dalam Perpres tentang KPA dalam Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah, di sana sebenarnya kalau kita lihat runtutannya sejak peraturan 16 Presiden 16 tahun 2018, di sana dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK. PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian di Perpres 12 2021, KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Nah, ini ada penegasan di sana. Nah, kemudian dipertegas lagi di Peraturan Presiden 46 2025, di sana KPA pada pengadaan barang jasa dapat melaksanakan tugas PPK. KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. Jadi manakala KPA tersebut melaksanakan tugas PPK, maka KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. Yang pastinya kalau di APBD, KPA pastinya melaksanakan tugas PPK. KPA bertindak sebagai PPK, maka KPA tersebut wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta tugas dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen. Nah, Bapak Ibu, sejauh mana sih kewajiban terkait dengan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK tadi, bahwa pengangkatan KPA sebagai PPK diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan apa? Bisa sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP, nah, atau Kementerian Keuangan, atau sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Terus kemudian sertifikat kelulusan pelatihan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh LKPP, atau sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi
diseminasi, bimbingan teknis, pengadaan barang jasa. Nah, mungkin nggak sih sebenarnya sertifikat yang dikeluarkan Muji Santoso Training and Consulting ini juga merupakan bisa membuktikan bahwa KPA tersebut sudah memiliki pengetahuan terkait pengadaan barang jasa. Nah, di sini dapat kita lihat di SLKPP nomor 4 tahun 2025 di sana disampaikan bahwa sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis pengadaan barang jasa tidak wajib diterbitkan oleh LKPP. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh Muji Santoso Training and Consulting ini juga sudah bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai KPA sudah memiliki pengetahuan terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau KPA yang misalkan sudah memiliki sertifikat terkait dengan pelatihan, saya kira tidak cukup hanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Muji Santoso Training Consulting ini. Jadi Bapak Ibu juga harusnya memiliki kompetensi manajerial, kompetensi keuangan, hukum, resiko, dan integritas nih, bagi Bapak Ibu sebagai PA maupun KPA. Dengan kompetensi tambahan ini, maka PA-KPA tidak hanya memastikan pengadaan sesuai aturan, ya, bukan hanya secara sesuai dengan regulasinya, bagaimana memberikan nilai tambah value for money bagi organisasi. Kemudian PA-KPA sebaiknya mengikuti banyak nih sertifikasi manajemen keuangan, pelatihan risiko, hukum kontrak, etika pemerintahan, selain pengetahuan pengadaan barang jasa. Jadi seorang KPA seyogyanya tidak cukup hanya memiliki sertifikat kegiatan workshop, tetapi juga harusnya memiliki kompetensi-kompetensi yang lainnya sehingga menunjang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, kita akan terus kemudian kita lihat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan, Bapak Ibu. Jadi PA-KPA ini merupakan pejabat pada SKPD, unit SKPD gitu kan. PPTK bertugas membantu tugas wewenang PA-KPA. Nah, Bapak Ibu, apa sih tugasnya dari PPTK? Tugas dari PPTK jadi mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan, kemudian menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran, kemudian menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan sub-kegiatan SKPD unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti peraturan perundang-undangan apa? Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi salah satu tugas PPTK adalah menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan sub-kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membantu tugas yaitu tugas yang ditentukan oleh PKPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Jadi PPTK sesuai dengan Permendagri 77 membantu PA-KPA untuk menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan mungkin sampai dengan serah terima proses pengadaan barang jasanya. Nah di sini dapat kita lihat kalau terkait dengan pengadaan barang jasa yang pastinya dokumen sesuai ketentuan pengadaan barang jasanya. Nah, Bapak Ibu, PPTK ini yang pastinya adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. Ya, itu dulu. Jadi PPTK ini merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tupoksinya. Kemudian pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah PA-KPA. Ya, satu tingkat di bawah PA-KPA. Kemudian dalam hal tidak ada pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, nah tadi disampaikan bahwa PPTK adalah ASN struktural. Nah, apabila tidak ada pejabat atau tidak ada pejabat yang struktural, maka PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang lagi-lagi kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi Bapak Ibu, di dalam ketentuan ini berarti ada dua hal tadi, manakala menetapkan KPA berdasarkan besaran anggaran, yaitu yang ada di SKPD, kepala bidang misalnya, maka harus ditetapkan terkait dengan besaran anggaran berapa yang bisa dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Terkait dengan penetapan PPTK manakala tidak ada pejabat struktural, maka dapat mengangkat pejabat fungsional yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Silakan, kriteria apa yang seyogyanya diatur oleh ketentuan kepala daerah sehingga fungsional tersebut dapat ditetapkan sebagai PPTK. Jadi harus ditetapkan dulu Bapak Ibu terkait dengan kriteria tersebut. Nah, di sini PA, misalkan eselon 3-nya adalah KPA atau PA langsung, eselon 3-nya sebagai PPTK, maka
di bawah tingkat satu tingkat di bawah kuasa pengundang-undangan bisa menetapkan sebagai PPTK eselon 4-nya, atau misalkan eselon 3 sebagai PPTK karena banyaknya kegiatan bisa saja PPTK-nya lebih menetapkan lebih dari satu struktural. Kemudian misalkan juga ada kebutuhan yang lebih, misalkan bisa juga menetapkan jabatan fungsional selaku PPTK, Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan batasan berapa banyak PPTK yang harus ditetapkan. Tetapi coba kita lihat berapa banyak terkait dengan mungkin besaran anggaran atau banyaknya kegiatan sehingga PPTK itu bisa ditetapkan lebih dari satu. Nah, bagaimana jika PPTK berhalangan sementara? Maka PAKPA lah yang akan mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Nah, di sini Bapak Ibu di pasal 11 ayat 3 dan 4 tugas dan kewenangan KPA merangkap PPK, PBJ, APBD, maka dalam hal tidak ada penetapan PPK yang sampaikan tadi, pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran APBD, maka PAKPA menugaskan PPTK. PPTK yang memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, penugasan PPTK yang melaksanakan tugas PPK itu pun dibatasi. Tidak semua tugasnya PPK bisa dilaksanakan oleh PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Di sana yaitu dari menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi sampai dengan menilai kinerja penyedia. Untuk menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli, menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, mengadakan dan menetapkan perjanjian, berarti mengadakan ikatan, itu tetap menjadi tugas dan kewenangannya PAKPA, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh PPTK yang melaksanakan tugas PPK tadi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih bedanya PPTK yang melaksanakan tugas sesuai dengan Permendagri 77 dengan PPTK yang melaksanakan tugas PPK? Jadi Bapak Ibu jangan salah di dalam apa namanya menetapkan PPTK. Jadi Bapak Ibu manakala menetapkan PPTK, persyaratannya adalah tadi struktural, ya kan? Atau kalau memang tidak ada struktural adalah fungsional yang kriterianya ditetapkan lebih dulu. Jadi bukan syarat menjadi PPTK adalah memiliki kompetensi PPK, Bapak Ibu. Jadi manakala PPTK tersebut yang sudah ditetapkan, PPTK tersebut memiliki kompetensi PPK, maka PPTK tersebut dapat ditugaskan untuk melaksanakan tugas PPK. Jadi jangan ditafsirkan bahwa untuk menetapkan sebagai PPTK harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Kalau dari dasar hukum pastinya sesuai dengan PPTK tadi, PPTK yang PPTK murni sesuai dengan Permendagri 77 maupun PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Di sana kita lihat terkait dengan pengadaan barang jasa yang sekarang di Perpres 46 tahun 2025. Fokus utama PPTK yang memiliki tugas dasar sesuai dengan PMDN 77, di sana itu pelaksanaan kegiatan subkegiatan secara teknis dan administrasi keuangan. Kemudian PPTK yang melaksanakan tugas PPK, di sana selain tugas-tugas utamanya sebagai PPTK juga pelaksanaan pengadaan barang jasa dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kemudian tugas dari PPTK untuk keuangan atau kegiatan yaitu yang tadi kita ada 3, mengendalikan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi, pembayaran, serta menyimpan dokumen kegiatan, dan menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa kegiatan subkegiatan, bersifat membantu teknis PPK seperti menyiapkan KAK awal dan atau data dukung. Nah ini hanya mempersiapkan saja sebagai PPTK yang tugasnya memiliki PPTK sesuai Permendagri 77. Nah, bagaimana terkait dengan tugas PPTK yang melaksanakan tugas PPK, yaitu selain tugas yang menjadi tugas pokok dari PPTK sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020, maka di sana semua tugas PPK secara penuh yaitu A sampai dengan M sesuai Perpres Pengadaan Barang Jasa menjadi tugasnya PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Nah, contoh kewenangan utama PPK yang diambil alih. Nah, ini menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menerbitkan SPBJ ini menjadi tugasnya PAKPA ya Bapak Ibu ya. Kemudian menandatangani kontrak ini tugasnya PAKPA.
mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaannya. Jadi dua hal di sini yang tadi PPTK yang melaksanakan tugas PPK ini merupakan tugas dari PA-KPA, yaitu menerbitkan SPBJ dan menandatangani kontrak. Nah, persyaratan tambahan yang tadi saya sampaikan, kalau pegawai ASN, struktural atau fungsional, kemudian kalau di PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, tanggung jawabnya PPTK ini baik yang PPTK yang memiliki tugas dasar maupun PPTK yang melaksanakan tugas PPK, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA maupun kuasa pengguna anggaran. Nah, Bapak Ibu, PPTK yang melaksanakan tugas PPK, bentuk pelimpahan kewenangannya yaitu ya, yang melaksanakan tugas PPK adalah melalui surat keputusan SK atau surat penunjukan atau penetapan yang diterbitkan oleh PAKPA. Jadi harus tertulis, tertuang di dalam SK tersebut. Ya. Jadi pelimpahan ini bukanlah pengangkatan PPTK menjadi PPK. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pelimpahan kewenangan kepada PPTK atau menetapkan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK ini bukan pengangkatan PPTK menjadi PPK, melainkan penugasan untuk melaksanakan tugas-tugas operasional atau dan manajerial, yaitu tugas-tugas pejabat pembuat komitmen yang secara formal menjadi kewenangannya PPK, dan di sini dilaksanakan oleh PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Jadi menetapkan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK itu bukan mengangkat PPTK menjadi PPK, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pelimpahan ini tidak melepaskan PAKPA dari tanggung jawab hukum, harusnya seperti itu. Jadi tanggung jawab tetap kepada PAKPA yang bertindak selaku PPK, maka PAKPA tetap memegang tanggung jawab hukum tertinggi atas pengeluaran anggaran dan komitmen daerah. Jadi terkait dengan penandatanganan perjanjian, itu tetap menjadi tugas dan tanggung jawabnya PAKPA. Kemudian tanggung jawab PPTK yang melaksanakan tugas PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan dan kebenaran material dari hasil pekerjaan. Jika terjadi penyimpangan, tanggung jawab tersebut melekat pada PPTK dan secara hierarki harusnya juga menjadi tanggung jawabnya PAKPA yang bertindak sebagai PPK. Nah, tadi sampaikan bentuk pelimpahan kewenangannya. Di sini diantara terkait dengan dasar hukum penugasan yang pastinya merujuk kepada Perpres Pengadaan Barang Jasa Permendagri 77 tahun 2020. Terus kemudian tugas yang dilimpahkan, daftar rinci tugas-tugas PPK yang harus dilaksanakan oleh PPTK apa saja. Di sana kita lihat di tugas dari PPK sesuai dengan peraturan Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa yang huruf A sampai dengan huruf M, yang itu terkait dengan menetapkan APS, mengendalikan kontrak, PAST, nah, kemudian jangka waktunya, nah, masa berlaku penugasannya. Sebentar Bapak Ibu ya. Izin Mas Didi, masih ada. Siap, siap kamu, Chris.
Mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian, karena Pak Muklis sedang ada tamu sepertinya. Jadi, Ada adzan eh Mas Yan, Mas Didi sebentar. oh ya, siap-siap. Baik, itu Bapak Ibu. Sering juga ditanyakan gitu kan. eh, Penugasannya pakai apa gitu Bapak Ibu terkait dengan PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Apakah SK-nya atau penugasannya sendiri-sendiri ataukah menjadi satu gitu kan. Nah, kalau lebih baik kan menjadi satu gitu Bapak Ibu. Baik PPTK, misalkan PPTK melaksanakan tugas sesuai dengan dasarnya yaitu Permendagri 7 itu silakan. Tetapi manakala PPTK tersebut memiliki kompetensi PPK, kemudian Bapak Ibu PAKPA menugaskan PPTK tersebut untuk melaksanakan tugas PPK, ya silakan ditambahkan di SK-nya terkait dengan poin bahwa diberikan tugas untuk melaksanakan tugas PPK yang tugasnya apa saja. A sampai dengan M silakan dituliskan, misalkan seperti itu. Ya kan, menyatakan bahwa PPTK bertanggung jawab kepada PAKPA atas pelaksanaan tugas tersebut. Nah, itu silakan di apa namanya bentuk pelimpahannya dalam surat keputusan gitu kan. Pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran. Nah, kalau terkait dengan bagaimana optimalisasi organisasi tadi ya, terkait dengan pengelolaan keuangan, di sana sebenarnya kalau kita lihat apabila struktur organisasi tersebut tanpa ada kuasa pengguna anggaran, yang pastinya pengguna anggaran PPTK di sana adalah satu tingkat di bawah pengguna anggaran. Di sana adalah PPTK. Jadi tiga ini maksudnya eselon 3 ini menjadi PPTK gitu Bapak Ibu. Atau nah Pak ini tadi kan pengguna PPTK adalah satu tingkat di bawah pengguna anggaran. Kenapa nggak di PPK SKPD yaitu sekretaris misalkan. Nah, karena sekretaris di sini menjadi verifikator, menjadi PPK SKPD, maka PPTK-nya jatuh satu tingkat di bawahnya. Jadi mungkin Kasubag keuangannya misalkan itu menjadi PPTK-nya. Boleh tidak sekretaris tadi juga menjadi PPTK, kemudian verifikatornya menjadi apa verifikatornya atau PPK SKPD adalah Kasubag keuangannya misalkan. Tidak ada larangan, tetapi legal logisnya bagaimana gitu kan? Karena PPK SKPD adalah yang memverifikasi. Masa sih harus eselon 4 ini menjadi yang disampaikan tadi Pak Muji 5L matamu di sana. Itu kan legal logisnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di sini apa namanya dibutuhkan lebih dari PPTK ya silakan ada PPTK di bawahnya misalkan eselon 4-nya atau misalkan eselon dengan eselon 4 juga cukup maka perlu apa namanya PPTK lagi ya silakan pejabat fungsionalnya ditetapkan menjadi PPTK. Jadi eselon 3 menjadi PPTK, eselon 4 menjadi PPTK, eselon jabatan fungsional menjadi PPTK silakan sesuai dengan eh, besaran yang anggaran dikelola atau terkait dengan sub kegiatan program kegiatannya yang dikelola silakan rumuskan bagaimana merumuskan SDM terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga nanti yang melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, manakala Bapak Ibu ada staf atau Bapak Ibu apa namanya memiliki kompetensi PPK, maka Bapak Ibu bisa menetapkan PPTK ini untuk melaksanakan tugas PPK, gitu. Jadi kita tidak usah mencari PPK-nya di mana. Yang pastinya PPK-nya adalah pembuatan komitmen itu ada di pengguna anggaran. Maka manakala ada PPTK di sini, kepala bidang memiliki kompetensi PPK atau staf memiliki kompetensi saya ditetapkan aja yang bersangkutan menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan yang melaksanakan tugas PPK. Nah, bagaimana dengan struktur pengelolaan keuangan daerah dengan kuasa pengguna anggaran? Nah, di sini kalau ada KPA misalkan kepala bagian gitu kan, maka eselon 4-nya menjadi PPTK gitu kan. Jadi bisa saja PPTK ini ditetapkan sebagai yang memiliki kompetensi PPTK melaksanakan tugas PPK. Tapi kalau struktur organisasi kecil biasanya cukuplah KPA ini yang melaksanakan tugas PPK. Jadi PPTK ini ya membantu tadi secara
Kalau PPTK tanpa melaksanakan tugas PPK, yang pastinya PPTK di sini membantu menyusun, melakukan survei, misalkan menyampaikan dokumen-dokumen itu kepada KPA. KPA inilah yang bertindak sebagai PPK lah, yang mengotorisasi, yang membuat keputusan, yang menandatangani terkait dengan hal-hal dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang jasa tersebut. Nah, bagaimana terkait dengan besaran anggaran? Ini Bapak Ibu, besaran anggaran ini di SKPD ini Bapak Ibu. Jadi untuk besaran anggaran berarti besaran anggaran ini harus ditetapkan. Nah, ini kenapa? Eselon 3 ada yang menjadi KPA, eselon 3 ini ada yang menjadi PPTK. Nah, misalkan Bapak Ibu ditetapkan anggaran. Besaran anggaran yang dapat dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran adalah sebesar 15 M misalkan. Berarti kalau dilihat dari diagram ini, KPA 2 KPA ini eh, memiliki yang memiliki anggaran di atas 15 M misalkan. Maka yang PPTK yang tidak menjadi KPA, maka PPTK tersebut, kepala bidang tersebut, tidak mengelola anggaran sesuai ketentuan ditetapkan tadi, besaran anggaran yang bisa dilimpahkan. Misalkan 15 M tadi tidak terpenuhi, maka Kabid itu tetap menjadi PPTK. Nah, di sini kemudian KPA-KPA ini satu tingkat di bawahnya juga bisa ditetapkan PPTK. PPTK lebih dari satu, silakan. Nah, manakala Bapak Ibu ada PPTK atau yang memiliki sertifikat kompetensi PPK, maka tetapkan PPTK tersebut untuk melaksanakan tugas PPK. Jadi misalkan kepala di dinas PU misalkan dinas PU kepala bidang menjadi kuasa pengguna anggaran gitu kan. Nah, kemudian baik eselon 4-nya, baik Javungnya memiliki sertifikat kompetensi PPK. Silakan sesuai dengan banyaknya paket kegiatan, maka silakan ditunjuk PPTK eselon 4 tadi, jabatan fungsional tadi untuk menjadi PPTK. Dan karena memiliki sertifikat PPTK tersebut juga melaksanakan tugas PPK. Jadi di sini optimalisasinya. Jadi di manakah pembuatan komitmen, di manakah PPK? Ya PPK-nya ada di kuasa pengguna anggaran. PPK-nya ada di kuasa pengguna anggaran. Gitu. Jadi PPTK tadi bisa melaksanakan tugas PPK. Nah, saya kira kalau di KPA yang seperti ini adalah kepala di biro atau kepala bagian, saya kira KPA yang pastinya PPTK satu tingkat di bawahnya. Kalau di biro atau bagian itu paling tidak kebanyakan administrasi ya Bapak Ibu. Kalau kegiatan kan tidak secara pengadaan secara teknis gitu kan. Maka saya kira ya pembuatan komitmen melekat di kuasa pengguna anggaran, kemudian PPTK ini hanya menyiapkan gitu kan terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita rangkum dari yang saya sampaikan tadi, di sana bagaimana mengoptimalisasinya, yang pastinya pengguna anggaran, kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Nah, kemudian kepala bidang ini ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran Bapak Ibu, kepala bidang. Nah, besarannya silakan diatur. Berapa besarannya yang bisa dilimpahkan, silakan diatur dengan ketentuan kepala daerah. Jadi tidak ada pembatasan mau 10, mau 15, mau 50 M, tidak ada pembatasan. Silakan diatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kasih eselon 4 ini menjadi PPTK. Kalau strukturalnya ini misalkan menjadi PPTK semua, kemudian karena kegiatan paket pengadaannya banyak misalkan seperti di dinas teknis, maka Javungnya juga bisa ditetapkan sebagai PPTK. Yang tidak boleh adalah eh, strukturalnya menjadi PPTK, tidak menjadi PPTK, tetapi stafnya yang CF itu menjadi PPTK gitu loh. Nah, jadi dioptimalisasikan peran-peran PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, manakala PPTK tadi memiliki kompetensi PPK. Jadi kalau di APBD optimalisasinya di sana, Bapak Ibu. Jadi peran-peran dari teman-teman pelaksana PPTK tadi untuk melaksanakan tugas PPK, gitu kan. Jadi, nah ini kemarin juga ada pertanyaan, kan penetapan kepala bidang sebagai KPA itu kan rentang kendalinya kan nggak jauh Pak, atau tidak ada jarak Pak. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi pelimpahan kewenangan di SKPD dari PA kepada KPA itu berdasarkan besaran anggaran, bukan berdasarkan rentang kendali Bapak Ibu, gitu loh. Itu kan masih masih didiskusikan. Oh nggak bisa Pak, kan tidak ada rentang kendali yang jauh gitu loh. Jadi kesannya akhirnya
pengguna anggaran inilah yang bertindak sebagai PPK gitu kan. Semuanya yang tanda tangan PPK. Jadi kwitansi yang kecil-kecil, Pak masak makan minum aja, saya Pak yang tanda tangan sebagai PA yang merangkap sebagai PPK. Nah ini kan harus dipahami gitu. Jadi pelimpahan kewenangan di SKPD itu kepala bidang itu bisa ditetapkan sebagai KPA berdasarkan besaran anggaran. Nah, besaran anggaran berapa? Silakan ditetapkan dengan ketentuan kepala daerah. Optimalisasikan di tingkat bawahnya KPA, di bawahnya Kabid untuk PPTK, PPTK, PPTK. Apalagi PPTK ini memiliki kompetensi PPK, silakan PPTK ada sana untuk melaksanakan tugas PPK. Jadi kalau menurut saya, apakah ada pembuatan komitmen tersendiri? Kalau saya sih mungkin lebih optimal bagaimana eh, apa namanya menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Nah, Bapak Ibu, untuk PA-KPA yang bertindak maupun merangkap sebagai PPK tadi, maka sebenarnya dapat kita lihat, ini rangkuman yang yang saya sampaikan tadi, maka dapat dibantu oleh siapa? PPTK. Nah, PPTK di sini apa? PPTK sesuai dengan Permendagri 77, yaitu apa? Hanya menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. PPTK di sini hanya menyiapkan, ya kan, mengotorisasi maupun menyetujui menandatangani adalah PPTK, adalah PA-KPA yang merangkap sebagai atau bertindak sebagai PPK. Kemudian ada PPTK yang melaksanakan tugas PPK sesuai dengan Perpres 46 tahun 2021. Nah, di sana PPTK di sana harus memiliki kompetensi PPK. Nah, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PPTK yang melaksanakan tugas PPK adalah atas nama PA-KPA yang bertindak sebagai PPK. Nah, jadi apa namanya bagaimana PPTK yang melaksanakan tugas PPK, bagaimana menetapkan HPS, bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, bagaimana menyusun rancangan kontrak, ya kan, menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini menjadi tugas-tugasnya dari PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Nah, ini bedanya kalau PPTK sesuai dengan Permendagri 77 hanya menyiapkan dokumennya saja. Nah, kemudian di Permendagri 77, PA-KPA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh siapa? Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat komitmen. Itu tadi. Kalau ada staf atau pegawai yang memiliki kompetensi PPK, ya silakan yang bersangkutan ditetapkan sebagai PPTK sehingga PPTK tersebut dapat melaksanakan tugas PPK ataupun dibantu oleh agen pengadaan. Kemudian di Perpres 16 tahun 2018 atau peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di sana ada pengelola pengadaan barang jasa yaitu pejabat fungsional, ya kan. Nah, pejabat fungsional ini yang ada di UKPBJ. Silakan Bapak Ibu minta pendapat ahli karena pengelola pengadaan barang jasa ini masuk ahli nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk memberikan advis, memberikan pendapat, bagaimana membantu teman-teman dari PA-KPA untuk melaksanakan tugas PPK sejak apa? Sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaannya. Kemudian ada tim teknis, Bapak Ibu, dibentuk dari unsur KLPD untuk membantu memberikan masukan. Berarti ini dari dinas-dinas teknis, ya kan? Dinas-dinas teknis masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang jasa. Kemudian ada di sana ada tim tenaga ahli. Kalau LKPP bentukan Mas Didi nih ada probity advisor. Ada probity advisor ini kan. Makanya memberi masukan dan penjelasan pendampingan pengawasan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tim teknis ada honornya nggak sih Pak gitu kan di APBD di sana gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari ketentuan pasal berapa 3 tadi ya terkait dengan Perpres 72 tahun 2025 di sana kan apa namanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, kalau tim teknis boleh nggak ditetapkan diberikan honor gitu kan oleh keputusan kepala daerah misalkan. Ya kalau saya sih boleh saja gitu kan. Selama tidak dilarang dan itu sebenarnya ada orang itu dan kita butuhkan gitu kan. Masa ada orangnya, ada tugas fungsinya, ada tanggung jawabnya tidak tidak diberikan honor ya. Silakan diatur gitu kan. Walaupun di Perpres 72 tahun 2025 kan tidak ada aturannya, tetapi kan ketentuan ini kan ada orang itu gitu kan. Silakan diatur. Nah, kalau PPK boleh nggak diatur di dalam peraturan kepala daerah gitu kan? Karena di peraturan Presiden nomor 72 tahun 2025 kan tidak diatur Pak gitu. Boleh nggak kita atur? Ya nanti kalau diskusikan lah, mungkin teman-teman nafsu atau dan banyak nanti kita di bahan diskusi. Nah, tim tenaga ahli yang pastinya ada honor ya, honorarium untuk tim tenaga ahli. Kalau tim pendukung perlu nggak kita berikan honor gitu kan? Sebenarnya tim pendukung di sini kan hanya bersifat membantu urusan administratif gitu kan. Jadi itu menjadi tugas pokok fungsinya masing-masing apa namanya tim pendukung staf itu tadi. Jadi kalau saya kira tim pendukung ini tidak perlu harus diberikan honorarium terkait dengan membantu eh,
dalam rangka urusan yang bersifat administrasi tersebut. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pengadaan barang jasa, ayo kita kolaborasi gitu. Kolaborasi dengan ahli PBJ, ada Probity Advis gitu kan, ada teman-teman yang memiliki keahlian terkait dengan pengadaan barang jasa, terkait dengan keahlian teknis gitu kan. Ayo kita libatkan mereka dengan memberikan pendampingan teknis ya kan, terus kemudian menjadi expert witness atau pemberi keterangan ahli gitu kan terkait sengketa, mengembangkan alat bantu lah. Mereka kan yang sangat paham terkait dengan keteknisan tersebut. Bagaimana mentransfer pengetahuan gitu kan dari ahli-ahli tersebut. Kemudian di sana ada UKPBJ sebagai Center of Excellence gitu kan untuk pusat unggulan pengadaan barang jasa. Di sana yang pastinya akan terus mengembangkan bagaimana kemudian di dalam pengadaan barang jasa terkait dengan SOP, sistem informasi, layanan konsultasi yang pastinya. Terus kemudian di sana ada mengelola database penyedia, kinerja kontrak, katalog elektronik. Terus kemudian di sana juga ada APIP, Bapak Ibu, aparat pengawas intern pemerintah. Nah, kalau memang kita tidak yakin terkait dengan apa yang harus kita lakukan, terkait dengan pembayaran misalkan, ayo kita libatkan APIP gitu kan, untuk memberikan keyakinan kepada kita untuk mengambil keputusan. Di sana bisa melakukan review preventif, menyusun peta resiko tindak pidana korupsi, misalkan di setiap tahapan pengadaan, menjalankan audit berbasis risiko, juga APIP juga mengelola whistleblowing system terkait dengan kanal pengaduan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu, ayo kita libatkan apa namanya kolaborasi dengan ahli BPJ, UKPBJ, APIP terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi kita tidak sendiri. Nah, Bapak Ibu, pesan dari Pak Muji Santosa, dari Muji Santosa Training Consulting, terapkan 5L dan matamu. Di sana luruskan niat, nah, ya kan, luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Kemudian legal update peraturan terkait dan terkini. Nah, selalu update. Kalau memang tidak yakin, Bapak Ibu bisa konsultasi kepada teman-teman di UKPBJ. Karena saya yakin teman-teman UKPBJ sebagai Center of Excellence Pengadaan, mereka sangat update terkait dengan perkembangan terkait dengan pengadaan barang jasa. Bagaimana logika terbaik? Bagaimana logika terbaik dalam kita melaksanakan pengadaan barang jasa? Bagaimana logika yang terbaik dalam kita mengelola keuangan? Nah, ini menjadi penting gitu kan. Kemudian lengkapi kertas kerja. Dokumentasikan setiap tahapan, dokumentasikan setiap proses, lengkapi kertas kerja. Nah, karena apa? Harapannya biarkan dokumen yang bicara. Karena semuanya sudah jelas, tidak perlu kita harus sampaikan, biarkan dokumen kita sampaikan dan dokumen itulah yang bicara bahwa semua proses itu sudah kita lakukan dengan benar. Nah, dan harapannya lunas, tidak bermasalah. Sehingga pekerjaan itu bisa segera kita terima, kita manfaatkan dan kita fungsikan. Matamu di sini adalah mitigasi risk, avoid risk, apakah kita terima, apakah kita alihkan, transfer, accept kita terima, monitoring, dan understand risk. Nah, ini uh, pesan dari Muji Santoso Training Consulting untuk menerapkan 5L dan matamu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi. Saya serahkan kepada Mas Didi. Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih banyak Pak Muklis, luar biasa. eh Paparannya 48 halaman, Bapak Ibu, tapi tersampaikan seluruhnya. Sedikit Kebot ngebut, nih. tapi tidak apa-apa. Kita untuk hal-hal yang perlu dijelaskan lebih detail, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan via diskusi langsung. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan diskusi langsung, bisa silahkan untuk mengklik tombol raise hand yang ada di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di chat Zoom sudah ada ini, Pak. Cuman kalau ada yang mau diskusi langsung, tidak apa-apa kita dulukan gitu ya. Kita tunggu. Jika tidak ada, kita ke chat Zoom lebih dulu, Pak Muklis ya. Hmm, Ya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang tadi sudah dibahas, tapi tidak apa-apa. Nanti mungkin perlu pendetailan ya. ya. Dari Pak Suryo di Dinkes Pacitan izin bertanya, Prof, apakah tugas KPA sama antara kepala unit SKPD definitif dengan kepala unit SPD yang sebagai PLT adanya, PLT. Pak? Ya, eh kalau PLT berarti yang bersangkutan beralangan tetap ya. Memang tidak ada pejabatnya yang dimungkinkan. Kalau memang masih ada pejabatnya, kalau sementara kan biasanya PLH. Kalau PLT memang bisa dikatakan hampir mirip ya, hampir sama gitu kan.
tetapi ada hal-hal yang memang menjadi kewenangan itu tidak bisa dijalankan oleh seorang PLT gitu. Manakala misalkan terkait dengan merubah status kepegawaian gitu kan, terkait penganggaran. Nah, ini tidak bisa menjadi tugasnya pelaksana. Tapi kalau secara terkait dengan pengadaan barang jasa ya sama gitu kan, sama gitu loh, yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas fungsi terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasanya, Pak. Gitu. Ya, jadi sama ya Pak Surya Ya. tadi. Eh, untuk keputusan-keputusan strategis mungkin yang Ya, tidak strategis itu yang bisa membedakan hanya dilakukan. di situ. Tapi kalau untuk Ya, KPA yang yang bertindak sebagai PPK, walaupun PLT ya sama sebenarnya. Jadi tugas dan ya. kewenangannya. Ini kita eh, ada yang ngerasain ini Pak Irwan. Iya, ya, Ini lagi boleh. di jalan nggak apa-apa nih Pak Irwan. Pak Irwan, disilahkan Pak kalau mau Ya, aman, aman, diskusi. aman. Hmm. Bilangnya suhu muji pakai rokok, masa nggak aman. Ya, ya silakan Pak. Jika ingin Prof, bertanya atau diskusi. Yuk. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam satu. Waalaikumsalam Kan warahmatullahi wabarakatuh. di Pemda tuh ada PPK, Prof. Pejabat Penata Usaha Keuangan, Prof. PPK SKPD ya, Nah, bicara. itu, ya, PPK SKPD. Itu posisinya di sekretaris atau di Kasubag Keuangan, Prof. Dan kalau Kasubag Keuangan nggak ada, gimana, Prof? Posisinya, Prof. Ya, Ya, itu aja, Prof. oke. Jadi kalau PPK SKPD itu kan terkait dengan di administrasi ya, pengelolaan keuangan gitu kan, berarti kan di sekretariatan. Nah, seharusnya PPK SKPD ini ya dijabat oleh sekretaris gitu kan. Sekretaris. Karena satu tingkat di bawah pengguna anggaran di sini adalah eh, apa namanya sekretaris, maka PPTK-nya jatuh kepada Kasubag Keuangannya gitu kan. Nah, sekarang Ya. boleh nggak sekretaris tadi jadi PPTK misalkan? Boleh nggak sekretaris tadi jadi PPTK? Terus kemudian ke Kasubag Keuangan jadi PPK SKPD gitu kan. Ya silakan legal logisnya saja gitu kan. Sedangkan PPKS ya tidak ada larangan gitu lah. Tidak ada larangan sekretaris karena mungkin honornya lebih tinggi jadi PPTK dari PPK SKPD kali ya. Jadi ya tidak ada PPK larangan. SKPD itu kan tidak boleh rangkap jabatan kan, Prof? Rampat jabatan dengan apa? Rangkap jabatan misalnya dia dia PPK SKPD, terus dia diangkat juga jadi KPA. Oh ya Dia nggak diangkat boleh atau ya diangkat. nggak boleh. Nggak boleh. Boleh kan? Kalau sekretaris tadi dijadikan kuasa pengguna anggaran, ya kan? Berarti Ya. PPK SKPD-nya jatuh kepada Kasubag Keuangannya. Oh, iya, iya, iya. Nah, Artinya kan dia kalau sudah jadi PPK SKPD dia tidak boleh menjadi jabatan lain kan, menjabat yang lain kan? ya, kalau dia jadi PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai PPTK. Ya, Nah, itu. misalkan Nah, ya, ini ada kejadian. misalkan PPK SKPD-nya adalah sekretaris. Terus ketentuannya bilang gini, Ya, PPTK adalah satu tingkat di bawah KPA gitu kan, atau di bawah PA gitu kan. Berarti sekretaris ya, itu juga jadi PPTK. Ya, nggak boleh. Jadi PPK ya, SKPD tidak boleh merangkap sebagai PPTK. Berarti PPTK-nya jatuh di bawahnya sekretaris tadi gitu loh. Jadi eh, sekretaris itu jadi PPK SKPD, kemudian PPTK-nya jatuh kepada Kasubag Keuangannya gitu kan. Misalkan Kasubag Keuangannya tidak ada misalkan, ya berarti PPTK tadi jatuhnya kepada pejabat fungsionalnya. Nah, untuk menetapkan pejabat fungsional menjadi PPTK harus diatur kriterianya di dalam peraturan kepala daerah. Kan seperti itu. ya, siap. Oke, Prof. Makasih, Prof. Itu aja, Siap. Prof. Siap. Lanjut, Pak Sidi. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya Pak Alim Bahri. Pak Alim Bahri, silakan Pak untuk unmute. Baik, ya. Terima kasih Pak Didi selaku moderator. Perkenalkan Pak, Ya, saya Alim Bahri dari KPBJ Wakatobi Pak. Siap, Mas. Izin Pak Muklis baru ketemu nih. Suhu senior juga yang di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Izin Pak, menarik nih materinya Pak tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya ini Pak, udah banyak hal sih yang membahas tentang ini. Tapi Pak, eh, kan aturannya udah clear Pak, saya kira di Permendagri 77 tahun 2020 itu menjelaskan bahwa pihak KPA itu yang melakukan perikatan Pak, sehingga Ya, menyebabkan adanya pengeluaran anggaran.
Ya, Kan tetapi Pak, fenomena yang terjadi ini Pak, saya nggak usah bahas daerah lain Pak, kami aja Pak, Wakatobi. Di Wakatobi sendiri ini Pak, masih banyak ini Pak, PPK itu diampu oleh teman-teman yang bukan PA-KPA Pak. Nah, mereka ini staf Pak, tapi ditugaskan untuk melakukan tugas PPK dan bahkan melakukan perikatan Pak. ya. Kalau melakukan tugas untuk membantu PPK kan saya kira clear Pak. Tapi ini ikut melakukan perikatan sehingga menyebabkan adanya pengeluaran anggaran Pak. Ini sebenarnya fenomena seperti ini gimana sih Pak caranya? Sebenarnya saya juga sudah buat telahan sih Pak. Ya, Kemarin awal tahun saya buat telahan Pak. Kebetulan ditugaskan sama pimpinan terkait posisi yang melakukan perikatan ini sebenarnya siapa? Apakah PA-KPA atau seperti atau harusnya itu siapa? Cuman ini Pak tumpang tindih juga sih sebenarnya Pak. Karena kemarin kami juga sempat Zoom Pak sama LKPP ini. Orang LKPP ini menjelaskan bahwa seharusnya itu PPK itu jangan PA, Pak. Kenapa? Karena PA itu udah banyak kesibukannya, Pak. Katanya gitu sih, Pak. Kemarin Pak Direktur siapa tuh yang menyampaikan? ya, Katanya ini PA ini udah punya kesibukan yang banyak, Pak. Ketika dia dilimpahkan dengan tugas-tugas PPK, dia nanti nggak fokus, Pak. Dan khawatirnya justru output hasil produknya itu nggak bagus, Pak. Jadi kita, Pak, ya, sebenarnya harus gimana sih, Pak? Utamanya ya, kami yang ada di UKPBJ ini, Pak. ya, Yang di salah siap. satu tugas kami juga kan Pak melakukan pembinaan dan advokasi Pak. Gimana sih supaya kami juga di KPBJ ini bisa memberikan masukan sih kepada pimpinan-pimpinan Pak. Sama yang poin yang dua Pak, pertanyaan kedua Pak, masih tentang ini Pak, fenomena ini. Kemarin sempat juga lihat VT-nya anu Pak, Pak Samsul Ramli. Ya, Pak Samsul Ramli itu menganut mazhab Syafi'i katanya Pak, bahwa ketika seorang manusia itu berjalan, kalau bisa jauhi itu jurang Pak, jarak 100 meter nih. Cuman kan kalau diibaratkan staff yang merangkap dan membuat akun ini saya kayak purchasing Pak, membuat akun purchasing kan otomatis Pak, dia nggak ada yang melakukan perikatan itu kan PPK Pak, yang bertanda tangan kontrak dengan penyedia. Jadi ketika dia udah tanda tangan kontrak dan buat akun di PPK kan otomatis nanti tanda tangan kontrak. Jadi ketika tanda tangan kontrak ini Pak, dia bukan lagi berjarang di pinggir jurang nih Pak, udah lompat ke dalam jurang nih Pak. Dan ini masih banyak terjadi Pak, di ya, khususnya di daerah kami Pak. Bahkan ada juga statement Pak, seandainya diterapkan ini aturan Permendagri 77 tahun 2020, berarti dari masa berlakunya sampai sekarang udah banyak kontrak yang dianggap batal. Kan intinya kontraknya dianggap nggak sah Pak, karena yang melakukan perikatan ini udah melampaui kewenangannya. Jadi siasatnya gimana sih Pak? ya, Soalnya ketika kami pimpinan saya juga mengusulkan ke Pak Sekda nih Pak untuk melakukan perikatan itu PAKPA Pak. Itu malah ini Pak, malah di Pak Sekdanya ini menolak Pak karena beliau ya. agak khawatir juga melakukan perikatan ini karena selalu bersentuhan dengan APH Pak. Baik, Demikian Pak baik. yang bisa saya Sudah, tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, ya Pak Budi. memang ya, bisa. sebenarnya kalau di AP kalau bicara pejabat pembuat komitmen itu sebenarnya rasa APBN gitu ya. Kalau kita lihat hierarki dari regulasi tadi, dari undang-undang terkait dengan pengelolaan keuangan tadi, ya kan, itu sebenarnya sudah terpecah gitu kan antara APBN dengan APBD gitu kan. Kalau APBN berarti kan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan gitu kan. Kemudian kalau APBD kita bicaranya mana? PP 12 2019 dengan Permendagri 77 tahun 2020 gitu. Nah, sebenarnya ketentuan terkait dengan siapa sih pembuatan komitmen itu sebenarnya yang saya sampaikan tadi. Sebelum Permendagri 77 itu sudah diatur gitu kan. Di Permendagri 21 tahun 2011 gitu kan. Di sana disampaikan sebelum itu tidak ada pembuatan komitmen itu siapa gitu kan. Nah, di situ muncul gitu kan. Pembuat komitmen adalah PAKP, PAKPA. Nah, kemudian dipertegas di regulasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan pengelolaan keuangan itu terpisah. Nah, kita harusnya clear, kita harusnya jelas gitu loh. Mazhab kita kan APBD gitu kan. Bicaranya berarti kita merujuknya kemana? PP 12 2019, Permendagri 77 tahun 2020. Clear kan di situ gitu loh. Nah, sekarang kita tanya, apakah ada PPK? Nah, PPK di sini kan berarti kan melekat di pada PA-KPA-nya. Jadi PA bertindak selaku PPK dalam melakukan perikatan, KPA juga bertindak selaku PPK dalam melakukan perikatan gitu loh. Nah, apakah ada pelimpahan kewenangan lagi setelah itu? Di Permendagri 77 apakah diatur? Nah, sekarang saya tanya lagi. Permendagri 77 dengan Perpres 12 2021 duluan mana? Pasti duluan Permendagri 77. Nah, coba kita cek di pasal 11 ayat 3. Di sana bunyinya apa? Dalam hal tidak ada penetapan PPK dalam pengadaan barang jasa APBD. Saya sampaikan, di sana bukan
bukan di state dalam hal PA-KPA tidak menetapkan PPK dalam pengadaan barang jasa APBD. Di sana bunyinya kan dalam hal tidak ada penetapan PPK dalam pengadaan barang jasa APBD. Berarti kita lihat Permendagri 77 ada nggak penetapan PPK? Tidak ada. Ada nggak pelimpahan PPK? Tidak ada. Karena apa? Karena PA-KPA itu yang bertindak selaku PPK gitu loh. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 4-nya kan muncul. Maka PA-KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Logikanya, kok ada PPTK sih di Perpres pengadaan barang jasa? Yang pastinya kan Kemendagri sama LKPP Mas Didi sudah koordinasi tuh sama Kemendagri gitu kan. Gitu loh. Kok tumben-tumbennya ada PPTK dalam pengadaan barang jasa? Tersana di sana pengadaan barang jasa berarti PPTK melaksanakan tugas PPK dengan PPTK yang memiliki kompetensi PPK gitu loh. Jadi kalau saya kira supaya tidak kita harus clear gitu kan bahwa pengelolaan keuangan kita itu adalah mazhabnya adalah PP 12 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020. Di sana tidak ada pelimpahan kepada PPK karena PPK melekat kepada PAKPA dalam mengadakan ikatan perjanjian. Harus clear di situ. Nah, sekarang kita tanya lagi, kalau memang ada PPK di Perpres 72 terkait itu juga tidak ada honor PPK. Dari dulu dari Perpres 33 juga tidak ada honor PPK. Karena memang PPK itu di dalam pengelolaan keuangan daerah itu tidak ada, adanya PPTK. Makanya kalau Bapak Ibu, Pak Alim Bahari memiliki staf yang memiliki kompetensi PPK, ya jadikan PPTK dong yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas PPK. Kenapa repot-repot harus jadi PPK? Tapi memang untuk mengadakan perikatan itu tetap menjadi tanggung jawabnya PAKPA yang bertindak selaku PPK. Gitu loh. Iya kan? Misalkan tadi mazhabnya gimana Pak sebelum-sebelumnya kan tidak sah. Kalau kita bicara tidak sah, berarti kan yang salah kan yang menugaskan. Gitu aja. Berarti kan tanggung gugat itu kan kepada yang menugaskan. Kan gitu aja gitu loh. Jadi gitu ya Mas Alim Bahri. Jadi harusnya kita clear gitu loh. Coba kita lihat di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Jelas di sana PA, KPA, PPTK atau PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Kita masih mau tetap ada PPK tersendiri, gitu kan. Terus PPK tidak menandatangani perjanjian. Kalau PPK tidak menandatangani perjanjian itu namanya PPTK kalau saya. Ngapain susah-susah ada PPK? Ya staf yang memiliki kompetensi tadi jadikan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, gitu kan? Gitu. Jadi tidak usah yang bersangkutan menjadi PPK tersendiri menandatangani perjanjian, sedangkan PPTK-nya dijabat oleh Kabid, nah, gitu kan? Kabid itu hanya berarti kan dia hanya melaksanakan PPTK administratif gitu loh. Kan aneh gitu loh. Pelimpahan kewenangannya langsung melompat gitu loh. Gitu kan? Atau saran saya ya staf yang memiliki kompetensi tadi dijadikan kabid lah gitu kan. Gitu kan. Jangan jadi staf gitu kan. Gitu Mas. Jadi eh, gimana Mas Alim? Ya, izin Pak, gimana nih Pak? Ya, saya kira clear Pak yang itu. Gimana nih Pak? Ketika yang ditugaskan ini Jafung Pak. Misalnya kami Pak disesuai di ini juga Pak. Yang kemarin katanya kan Jafung pertama ini kan Pak, dia setara dengan PPKTPC Pak, Ya, atau yang sederhana uh, bisa ditugaskan untuk PPKTPC. Gimana nanti kalau uh, Jafung Pak, misalnya kami dari UKPPJ ini ditugaskan untuk apakah tetap sama Pak? Tetap dia menjadi PPTK saja, jangan melakukan perikatan, tetap yang perikatannya itu PAKP atau seperti Pak apa Pak? sekarang Seandainya Jafung yang ditugaskan nih Pak. sekarang saya tanya, konsep pembuatan komitmen itu ada di mana? Ada di PAKPA. Iya benar Pak. Tidak ada di luar Berat itu. tetap sama ya. Tidak ada di luar itu. Sekarang yang bisa melaksanakan tugas PPK itu siapa? PPTK. PPTK baik. Lah Javung itu di mana posisinya? Gitu loh. Kalau Javung Javung itu adalah Javung dalam arti bukan Javung PBJ, yang dimaksud Javung PBJ ya. Ya Jafung PPJ Pak. Nah, Javung PBJ itu kan Pengelolaan di barang. UKPPJ. Kalau saya cenderung Iya. Javung itu memberikan pendapat, memberikan pendampingan, Oh, advis gitu kan. Karena dia adalah baik. ahli masuknya kalau saya cenderungnya. Jadi masa sih Javung dia sebagai PPTK di dinas lain? Kan nggak mungkin. Karena Iya. PPTK itu adalah
satu tingkat di bawah PA-KPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di OPD itu, di SKPD itu gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kalau Jafung itu menjadi apa? Menjadi PPK misalkan. Kan lagi-lagi PPK itu kan ada PA-KPA, Pak. Iya, Ya kan? Sepakat nggak? sepakat Pak. Nah, ini teman-teman, wah ini Jafung mau ditugaskan jadi PPK di dinas lain gitu kan. Kalau saya kok Soalnya cenderungnya soalnya kemarin udah ada inisiatif Pak dari pimpinan kami, katanya mau ditugaskan, cuma nah, soalnya kami sekarang cuman kami menolak Pak. sekarang gini Mas Alim Bahri. Konsep Permendagri 77 pembuatan komitmen itu ada di mana? Sekarang itu aja. Baik, baik, betul. Clear Pak, saya kira tetap Sudah, PKP Pak. ya Ya, PA-KPA itu gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kalau ada Jafung yang memiliki kompetensi, ya berarti kan dia ahli itu kan kalau saya cenderungnya. baik. Atau Jafung tadi dijadikan kepala bidang jadi KPA misalkan di bidang lain lah. Itu kan jadi promosi itu kan. Gitu. Ya kan? Gitu ya Mas Ali Bahri. Kalau saya sih cenderung Baik. Jafung itu ahli yang memberikan pendampingan, ya kan? Yang memberikan pendapat, advis gitu kan. Sejak menyusun penganggaran, perencanaan sampai dengan serah terima gitu loh. Tapi kan karena itu tadi, kalau Jafung itu misalkan ditugaskan di dinas lain, dia sebagai apa? Sebagai PPK misalkan. Sebagai PPK apa? Menandatangani perjanjian nggak? Nggak juga gitu kan. Karena karena lagi-lagi konsep di APBD itu yang menandatangani perjanjian itu ya PA-KPA. Selain itu kan tidak ada, saya bilang. Gitu ya, Mas Ali Bahri. Nah, ya, Clear ya? makasih Pak, Siap, Pak siap. narasumber Pak Muklis. Makasih Siap. Pak Didi, Pak moderator. Siap, siap, Pak Clear Alim. nih. Ya, selanjutnya ini tadi Pak Hendrat mah nggak jadi, atau mungkin sudah terjawab ya. Kita lanjut ke Ibu nih. Ibu, atas nama siapa Bu? Mau ikut diskusi langsung? Siapa Mas Didi? Bu, Halo Bu, siapa Mas Didi? mau bertanya langsung? Bu 17 Ini ada 2616 itu yang, ya? ya, ya, ini saya Bu karena tidak ini. 172616. Nah, Silakan di unmute, Bu. ya, silakan Bu, kalau mau ikut diskusi. Belum di unmute Bu. Nggak bisa ya? Bu 17, nah ini sudah. Bu Ya, 172616. ya, silakan perkenalkan diri Bu. Lah, Suaranya belum keluar Bu. Saya ya Mas Ya, siap. iya, Ibu mau diskusi langsung, silakan Bu. Ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Mas Ya, Bukis, Mas Didi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ibu jawab Bu. 172616. Namanya tidak tercantum soalnya. Saya dari Maluku Tenggara. Siap. Iya, Ya, yang mau saya tanyakan, eh, kebetulan kan saya di Dinas PU Pak, Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi banyak kegiatan subkegiatan yang sangat menumpuk. Jadi pertanyaan kami yang pertama, apakah boleh saya selaku PA menunjuk kepala bidang menjadi KPA? Yang pertama. Terus yang kedua, jika nggak ada kadisnya nih Pak, jadi sekretaris dinas dalam hal dia selaku penatausahaan keuangan, dia merangkap lagi sebagai PA KPA. Dalam hal dia jadi PLT Kadis Pak, dan Ya. dia harus merangkap lagi jadi PA KPA, berikut PPK, pejabat pembuat komitmen dan penatasan keuangan. Ini gimana Mas? Ya. Dalam hal dinas kami kan banyak kegiatan subkegiatan yang Ya. ya mungkin Di itu sana dulu Mas. ada eselon 4-nya, Bu, ada kasihnya? Ada kasihnya lebih Jafung Mas. Oh, kasihnya Jafung ya. Oke, baik. Jadi boleh nggak pengguna anggaran apa namanya melimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran? Boleh. Jadi SKPD itu pelimpahannya berdasarkan besaran anggaran, Bu. Jadi Ya. jadi SKPD itu besaran anggaran, tapi besaran anggaran itu harus ditetapkan dulu oleh kepala daerah. Berapa besaran anggaran yang dikelola kepala bidang tadi sehingga kepala bidang tadi bisa menjadi kuasa pengguna anggaran. Misalkan
dikatakan 10M misalkan. Manakala ada kepala bidang yang mengelola anggaran 10M, maka pengguna anggaran bisa melimpahkan kepala bidang tersebut menjadi kuasa pengguna anggaran. Jadi berdasarkan besaran anggaran, bukan berdasarkan rentang kendali, ya kan? Bukan berdasarkan beban kerja gitu loh. Jadi silakan. Masa sih apa namanya kepala dinas akan menjadi apa namanya PA yang bertindak selaku pejabat pembawa komitmen semuanya? Makanya sampai Ya, ada Mas ini masa saya tanda tangan makan minum aja kepala dinas tanda tangan Mas gitu kan? Nah ini kan jadi nah, yang sampaikan tadi gimana inovasinya seharusnya kepala dinas ini berpikir inovasi, kebijakan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu cek kepala bidangnya mengelola anggaran berapa ini sehingga kepala bidang itu bisa diusulkan menjadi kuasa pengguna anggaran semuanya gitu loh. Saya yakin misalkan hanya ditetapkanlah 10M gitu misalkan. Silakan kalau semua kepala bidang tadi mengelola anggaran minimal 10M, tetapkan oleh kepala daerah untuk menjadi kuasa pengguna anggaran. Clear, Bu. Boleh. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini? misalnya tadi penetapan anggarannya 10 miliar, Mas. Tapi Ya, ada di bidang-bidang lain tuh anggarannya nggak sampai 10 miliar tuh gimana, Mas? ya Jadi diusulkan aja kembali ke diturunkan. Diusulkan aja diturunkan. Nah, oh, iya, iya. misalkan misalkan kepala bidang adanya 4, yang 2 Ya, mengelola 10M ke atas, yang 2 mengelola 10M ke bawah misalkan. Nah, berarti yang bisa Ibu tetapkan untuk menjadi kuasa pengguna anggaran, limpahkan adalah yang 2 bidang tadi. Yang 2 bidang lainnya sebagai PPTK, Bu. Nah, supaya bisa ditetapkan, ya diturunkan. Itu kan nggak ada ketentuan berapa besaran. Silakan dikomunikasikan. Berapa sehingga baik. itu menjadi bisa dilimpahkan besaran anggarannya kepada kuasa pengguna anggaran. Clear ya, nomor 1. Belum, Mas. Izin ada lagi, Mas. Kalau izin, Pak. Kalau proses pencairannya nanti gimana, Mas? Kalau Kan untuk kuasa pengguna anggaran. SPM-nya juga KPA. Apanya? Ya kan ada kuasa pengguna anggaran yang apa Siap. namanya menandatangani SPM tadi. Tapi Ya, kalau bendaharanya kita cuma satu, Mas. bendaharanya kan kalau Pengeluaran kalau ada KPA itu wajib ada bendahara. Bendahara pengeluaran pembantu. pembantu yang di Iya, SK-kan oleh Kadis aja enggak atau dong. Tetap kalau bendahara itu karena pasangannya PA KPA yang tetap kepala daerah yang menetapkan. Yang oh, yang boleh tidak ada itu adalah PPK unit SKPD-nya. Jadi misalkan karena rentang kendalinya tidak ada karena besaran anggaran, PPK SKPD-nya cukup di PPK SKPD saja, tidak ada PPK unit SKPD. Jadi ada KPA, ada bendahara pengeluaran pembantu. Tapi tidak ada PPK unit SKPD yang ya. memverifikasi. Verifikasi tetap ada di sekretaris tadi di sekretariatan. Tapi kalau ada KPA, wajib ada bendahara pengeluaran pembantu. Tidak boleh ada satu bendahara. Nanti bisa dikatakan istrinya satu tapi suaminya banyak gitu, Bu. Jadi Jadi pasangannya kalau jelas. oh iya, Pak. Ada pengguna Jadi anggaran, ada matematikanya istrinya. Ada KPA, oh, ada bendahara pembantunya. Pengeluaran pembantu. oh iya, Pak. Izin Pak, Gitu. berarti kalau KPA-nya ada tiga, berarti bendahara Ih, pembantunya tiga gitu iya ya, Mas? dong, harus. Harus. Tapi Harus dokumen istrinya. anggarannya cuma satu nih, Mas. Hah? DPA-nya cuma satu. DPA-nya dokumen Iya, kalau pengenaan dokumen anggaran. kan setiap satu OPD kan pasti satu. Kan ada Nggak apa-apa ya. pelimpahan di sana. Ya, Ada ya, ya. pelimpahan dari bendahara ke bendahara pengeluaran pembantu. Oh, gitu. Iya, Siap, siap, siap. kayak gitu. Jadi tetap harus ada istrinya, ada pasangannya, Bu. Kalau ada KPA gitu kan. Nah, Nanti dalam SPD-nya, dalam SPM-nya nanti ada. harus input nama-nama bendahara Ya, dan ada bendahara pengeluaran pembantu KPA-nya. juga. Iya, pasti itu. Gitu ya. Iya, Terus Pak. yang kedua tadi terkait dengan Yang apa tadi, Bu ya? terkait dengan izin, Pak. Oh, Mungkin ya 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 ya, sekretaris, sekretaris selaku PLT. nangkap. Kalau Ya, sekretaris itu selaku PLT, kepala dinas, berarti sekretaris itu kan ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Nah, berarti ya. siapa PPK SKPD-nya? PPK SKPD-nya jatuh pada di bawahnya sekretaris. Siapa? Nanti Kasubag Keuangan. ya. Nah, sekarang siapa PPTK-nya? Berarti ada nggak struktural selain Kasubag Keuangan di sana?
Tidak ada ya? Kasubag Taha. Tidak ada ya? Kasubag Struktural eselon Tatang 4-nya siapa? Ada berapa? 2, Mas. Ada Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan Keuangan. Ya bisa saja salah satunya ditunjuk misalkan untuk sebagai PPK SKBD tadi misalkan. Ya kan? Bisa saja. Ya. Atau misalkan menetapkan Jafung gitu kan untuk sebagai PPK SKPD misalkan. Tetapi berarti Kasubag Keuangan yang struktural tadi harus menjadi PPTK. Yang Kasubag Kepegawaian tadi. Karena Kasubag Keuangan sudah menjadi PPK SKPD, berarti struktural tadi yang ada Kasubag Kepegawaian tadi menjadi PPTK-nya. Kemudian apa namanya? Kan PPK SKPD-nya kan ada di Kasubag Keuangan ya kan? Berarti PPTK-nya kan jatuh di Kasubag Kepegawaian tadi. Kan harus struktural Oh, dulu. jadi Misalkan, KPA ya PA-KPA-nya tetap di sekretaris dinas. Ya kan, Prof? PA-nya enggak, kan tidak ada. Sekarang ada KPA enggak di sekretariatan? Ada. Belum, Mas. Nah, berarti kan tidak ada KPA kan? Berarti kan PLT tadi sebagai pengguna anggaran kan? Hmm. Dan kalau tidak ada penetapan sekretariatan itu sebagai KPA, berarti terkait dengan apa namanya terkait dengan pembuatan komitmen di sekretariatan itu kan menjadi kewenangannya dari pengguna anggaran tadi, gitu, ya kan? Ya. Gitu, gitu Bu. Clear? Siap. Siap, Ya, siap. makasih, Baik, Masih. Bu Herlin. Sementara cukup ya, nanti dilanjutkan di grup detailnya, diskusi detailnya. Ini Pak masih ada nih Pak Sukwandi. Tapi waktunya sudah lewat sebenarnya Pak Muklis. Boleh, Pak Suwandi deh. Silakan. Ya, Dari terakhir mana, ya. Pak? Ini di chat juga sebenarnya belum, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti bisa di grup ya. Ya, silakan Pak Sukwandi. Terima kasih. Singkat Assalamualaikum ya, warahmatullahi langsung wabarakatuh. saja. Baik. Izin Pak Prof, kami dari Kabupaten Bulukumba kebetulan Siap. baru 2 bulan kemarin dilantik jadi kabak. Kabak. Setelah masuk di UKPBJ, beberapa personil Japung kami menjadi PPK SKPD. PPK di SKPD atau PPK SKPD? PPK SKPD. Oke. Sehingga ada beberapa Japung yang ditugaskan menjadi PPK SKPD, PPK di SKPD. Yang pertama itu apakah tidak melanggar aturan. Terus yang kedua ada kasus kebetulan KPA Direktur Rumah Sakit Umum yang menjabat sebagai PPK kemarin jatuh sakit dengan kondisinya sampai sekarang belum sadar sehingga kami membutuhkan pengganti untuk melakukan proses karena ini di akhir tahun di mana ada beberapa kegiatan termasuk blood dan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan proses pengadministrasian. Apakah bisa kami lakukan penggantian dengan langsung saja menunjuk PLH tersebut sebagai KPA? Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Mohon pencerahan. Siap. Ya, yang pertama tadi lagi-lagi kan apakah tidak melanggar? Kalau saya bicara legal logisnya saja lah. Kalau kita bicara kembali ke regulasinya saja lah. Siapa sih pembuatan komitmen di APBD? Udah itu dikelirkan dulu. Karena pembuatan komitmen di APBD itu kan jelas di Permendagri 77 adalah PA-KPA, Pak. PA yang bertindak selaku PPK, KPA yang bertindak selaku PPK. Apakah ada pelimpahan kewenangan menurut Permendagri 77? Selain itu untuk menandatangani perikatan tidak kita temukan di Permendagri 77 tahun di pengelolaan keuangan daerah. Nah, adapun PPTK yang melaksanakan tugas PPK yang menandatangani perikatan itu juga PA-KPA. Nah, sekarang kita lihat jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen gitu kan. Nah, sekarang pejabat pembuat komitmen kan kita lagi-lagi kita bicara apakah di APBD itu ada pejabat pembuat komitmen tersendiri misalkan. Makanya kan kita harus clearkan dulu Pak Suwandi. Regulasi kita terkait dengan pengelolaan keuangan kita adalah merujuk kepada PP 12 tahun 2020. 2019. Kemudian cek di Permendagri 77 tahun 2020. Di situ clear. Gitu loh. Menempatkan pembuatan komitmen itu ada di PA-KPA. Tidak ada pelimpahan lagi kepada selain PA-KPA. Nah, sekarang kalau ada pejabat fungsional, misalkan,
sebagai PPK di tempat lain gitu. Itu kalau menurut saya juga ada agak sedikit aneh gitu kan. Pembuat itu kan pelimpahan kewenangan untuk mengelola anggaran gitu loh. Masa di OPD terus eh, anggaran itu dilimpahkan kepada stafnya UKPBJ gitu kan. Ngapain ngapain tidak anggarannya tadi diberikan kepada UKPBJ saja gitu kan. Gitu. Gitu loh. Jadi kalau saya kembali ke regulasinya, siapakah pembuatan komitmen di APBD, gitu kan? Kalau saya cenderung teman-teman UKBBJ itu bukan menjadi eh, pembuat komitmen, tapi pejabat fungsional ini apa namanya sebagai ahli, sebagai advis yang memberikan pendampingan, memberikan pendapat, apa namanya terkait dengan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa, ya, memberikan apa namanya konsultasi gitu kan terkait dengan pengadaan barang jasa gitu kan. Saya cenderung ke situ. Nah, bagaimana meningkatkan SDM di SKPD? Nah, ini tugas-tugas UKPBJ untuk meningkatkan SDM-SDM dari teman-teman di SKPD. Silakan dengan BIMTEK, dengan pelatihan, diklat. Silakan teman-teman UKPBJ menyusun untuk apa peningkatan SDM itu gitu loh. Jadi kalau saya cenderung teman-teman UKPBJ itu harusnya sebagai ahli di dalam pengadaan barang jasa yang memberikan pendampingan kepada PAKPA maupun PPTK yang melaksanakan tugas PPK. Kayak gitu, Pak Suwandi. Jadi izin Pak, Prof. Jadi intinya tidak ada aturan yang mengatur bahwa Japum itu tidak boleh menjadi PPK, walaupun sebenarnya di SKPD itu eh, tidak ada yang bersedia untuk menjadi PPK. eh Kalau di SKPD itu tidak ada yang bersedia menjadi PPK, aneh. Karena jelas yang namanya PA di APBD itu bertindak selaku PPK. Manakala ada KPA, Kepala Bidang ditetapkan KPA, maka KPA itu juga bertindak selaku PPK. Jadi tidak boleh seorang KPA atau PA itu tidak bertindak selaku PPK. Gitu loh, Pak. Kalau seseorang itu ditetapkan sebagai pengguna anggaran, maka dia itu PPK. Manakala ada kuasa pengguna anggaran, maka dia itu PPK gitu loh. Kita jangan mencari, oh tidak boleh, saya tidak mau, biar Jafung atau staf yang jadi PPK. Enggak. Coba kita lihat, ada nggak pelimpahan kewenangan kepada PPK ada di APBD gitu? Tidak ada, gitu loh. Kalau PPK itu pastinya rasa APBN, Pak. Kalau kita bicara, kalau di APBN itu menteri sebagai pengguna anggarannya tidak mungkin. Makanya ada KPA. Di bawahnya KPA pasti ada PPK. Kalau kita pengguna anggaran sama KPA itu kan tentang kendalinya sangat pendek sekali gitu loh. Nah, makanya kepala bidang itu yang pastinya menjadi kepala bidang itu bisa menjadi KPA karena besaran anggaran itu apa namanya? Pasti otomatis menjadi PPK, Pak. Nggak ada namanya KPA itu tidak menjadi PPK. Tidak ada namanya pengguna anggaran itu tidak jadi PPK. Nah, ini aneh manakala sekarang kita konsepnya kembali kepada siapa sih pembuatan komitmen itu di dalam APBD? Pembuatan komitmen itu PAKPA. Gitu loh. Sekarang aneh nggak sih ada aneh nggak sih sebenarnya Jafung itu dari OPD lain terus dia jadi PPK di OPD lain misalkan. Nah ini kan jadi aneh lagi gitu loh kalau saya. Saya cenderung teman-teman Jafung itu ya dia mendukung, memberikan support, memberikan advis, pendapat terkait dengan pengadaan barang jasa. Mungkin gitu wis Pak Suwandi. Kalau dibicara ada nggak Ya, regulasi yang melarang? Kita lihat ada nggak ketentuan terkait dengan PPK di dalam pengelolaan keuangan daerah? Ada tidak? Tidak ada. Karena tidak ada sesuai dengan pasal 11 ayat 3 dan 4, maka pembuatan komitmen itu bisa dilakukan oleh PPTK. Gitu loh. Terkait dengan PPTK yang melaksanakan tugas PPK. PPTK ya Pak ya, yang melaksanakan tugas PPK. Gitu. Itu harusnya clear kembali ke Permendagri 77, pembuatan komitmen itu melekat kepada PAKPA. Tidak ada pelimpahan kewenangan kepada selain PAKPA. Apalagi PPK di APBD. Lagi-lagi PPK di APBD itu siapa? PPK di APBD itu ya PAKPA. Gitu Pak, Pak Suwandi. ya Pak, nanti kami masih jadikan referensi ke depan karena kalau tahun ini kan sudah terlanjur Ya, ya. dilaksanakan oleh beberapa Japung. Ini menjadi mitigasi kami ke depan di tahun 2026. Mudah-mudahan. Kalau di Baik, yang cukup ya Pak. ya mengenai tadi direktur rumah sakit yang lagi sakit, apakah bisa digantikan oleh Ada PLH? pengguna anggaran Pak, pengguna anggaran yang bisa mengambil alih.
pengguna tugas anggaran dari. kebetulan kepala dinas kesehatan tapi tidak bersedia. Ya kalau tidak bersih terus gimana? Ya kan memang menjadi Itu. sesuai ketentuan Permendagri 77 kan pengguna anggaran yang akan mengambil alih terkait dengan itu. Kan Itu kan sudah jadi kan resiko kan jabatan ya PLH Pak ya, melekat dengan jabatan. kan kan hanya sementara mungkin Pak ya, Iya, hanya rata-rata sementara kan. takut, Pak. Nah, kalau kalau sementara kan Siap, berarti siap. mungkin Pak, kalau sementara itu bisa dimanai PLH itu mungkin hanya administrasi Pak. Hanya Iya, pelaksanaan betul. administrasi misalnya. Mungkin kalau perjanjian mungkin perjanjian yang tidak memberikan akses jangka panjang misalkan. Ya kwitansi misalkan bisa saja PLH. Tapi manakala itu kontraktual misalkan yang nanti memberikan akses jangka panjang, ya harusnya Iya, apa PLT. Tapi kalau PLT berarti nanti dianggap bahwa KPA tadi eh, apa memang tidak ada gitu. Berarti larinya kemana? Kepada pengguna anggaran. Selama yang bersangkutan itu iya, Prof. Makanya eh, izin, Prof. ya Makanya izin kemarin waktu kami pertemuan dengan Bapak Bupati dengan Bapak Sekda bahwa untuk mempercepat ini proses administrasi kita kembalikan ke PA sebagai ya pengguna anggaran betul. kepala dinasnya. Cuma mereka tidak bersedia, Nah, tapi itu ya kalau nanti tidak akan kita bersedia suruh tindak. baca Permendagri 77. Permendagri 77-nya Siap, bilang gitu. siap, Prof. Ya, Kasih. ya kan? Permendagrinya bilangnya seperti itu. Apabila KPA berhalangan sementara ya kan maupun tetap misalkan itu kan kembali kepada PA yang melaksanakan. Gitu Kembali. Pak ya, Pak Suwandi. Siap. Siap, siap, Prof. Yuk, Terima masih. kasih, Pak. Prof, Masih Pak sehat Suwandi. selalu. Yuk, yuk. Baik, Yuk. baik. Terima kasih Pak Suwandi. Sepertinya Wah, cukup ya ini, mohon maaf ini Pak ini Hendratma karena Pak sudah Indratma lewat gimana nih? Dikasih banyak nggak ini? ini. Dikasih nggak ini? Satu yuk. Nah, masih masih Pak Muklis Itu kasih satu satu. tuh, Pak Indratma itu. Iya, Udah lama iya. nggak Ya ketemu sudah, Terima ini. kasih Pak Muklis. singkat saja Iya, ya Pak terima ya. kasih. Mohon singkat saja. Ya Oh, silakan. iya, Singkat iya, iya, saja Pak. iya, iya. Itu tentang tentang PPTK yang melaksanakan tugas sebagai PPK itu loh. Itu Yuk, kan A sampai M ya. yuk. Dan di dalamnya kan ada melaksanakan purchasing dan menginput e-kontrak. Nah, ini kan Yuk. harus memiliki memiliki akun e-purchasing ya. Dan Hmm, melaksanakan e-purchasing itu kan otomatis nanti kan tanda tangan surat pesanan. Itu hmm. gimana Pak ya? Apakah cukup mungkin menjalankan akunnya PA atau gimana? Ya bisa Apa dikatakan punya seperti akun itu. sendiri? Jadi Iya, tindakan PPTK yang melaksanakan tugas PPK itu kan atas nama PPK gitu kan. Atas iya, nama sorry PAKPA-nya kan. Sorry. iya, iya. PPTK ini kan atas nama PAKP-nya. Ya, ini kan berarti kan dari sistemnya gitu kan. Kalau belum Hmm. dari sistem kan berarti kan ya berarti akun yang digunakan kan yang pastinya kan akunnya PAKPA gitu kan untuk memproses itu. Tapi yang menjalankan mungkin adalah PPTK tadi gitu kan. Kan seperti Oh, itu jadi akhirnya kan. iya, Karena jadi sistemnya kan meminjamkan iya dong. akun Ya, jadi ya, ya pinjam iyalah. akun ya. Ya, pastinya kan mungkin ada surat terkait dengan Iya, pembunuhan oh itu iya, misalkan untuk iya, iya, memitigasi resikonya. Karena sistemnya kan belum mendukung untuk itu. iya, Misalkan ternyata sistemnya bisa mendukung untuk itu, misalkan ada pemisahan, misalkan si PPTK melaksanakan, terus nanti yang menandatangani dipilih misalkan PPK-nya siapa, misal apa PAKPA-nya iya, siapa, ya itu kan berarti kan dari sistemnya. Kalau dari sistemnya berarti kan kita bisa mengatur secara administrasinya gitu kan. Berarti dia yang menjalankan, ada penugasannya misalkan, yang pastinya kan ada penugasan ya, karena ada iya, SK penetapan yang bersangkutan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK gitu kan. Jadi ya iya, karena sistem ya sudah ya berarti seperti itu yang harus dilakukan kan gitu. Karena atas nama lagi-lagi iya, terus. PPTK yang melaksanakan tugas PPK itu dia bukan PPK Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan pastinya atas nama dari PAKPA-nya. Gitu Pak Indra. Oke, oke, iya, iya, oke. Terima kasih, Manu. Siap. Pak. Cukup Mas Yudi. Baik, sama-sama Pak Hendratma. Cukup lah Pak, ini sudah lewat banyak ini. Walaupun sebenarnya di chat Zoom itu masih ada banyak sekitar 7 pertanyaan. Tapi tidak apa-apa, mungkin Bapak Ibu yang belum sempat berdiskusi langsung atau dibacakan pertanyaannya di chat Zoom, diskusi dialihkan ke grup ya, karena kita Siap, sudah siap. lewat 20 menit dari waktu yang seharusnya gitu. Apalagi untuk teman-teman di wilayah timur mungkin sudah jam hampir maghrib ya. Jadi kita maksimalkan waktunya. Sebelum ditutup mungkin Pak Muklis disilahkan untuk closing statement. Ya, eh Bapak Ibu, terima kasih diskusinya luar biasa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kira eh mazhab naklinya gitu kan, regulasinya gitu kan, ketentuannya itu kan kita kembali lagi bahwa pengelolaan keuangan itu
antara APBD dan APBD pasti berbeda. Kalau APBD pastinya kita kembali ke PP 12 2019 dengan Permendagri 77 tahun 2020. Gitu kan. Nah, mazhabnya di situ. Sebenarnya dari Perpres 12 2021 sudah ada link, sudah ada yang terkoneksi di pasal 11 ayat 3 dan 4. Kenapa? Di sana ada PPTK yang dimasukkan ke dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa, gitu kan. Makanya kalau mungkin sebagai kehati-hatian, jadi kalau saya menyarankan, apakah ada pejabat membuat komitmen di APBD? Saya bilang ada, tapi pejabat membuat komitmen itu melekat kepada PAKPA, gitu kan. Terus kemudian kalau ada staf yang memiliki atau pegawai SDM yang memiliki kompetensi PPK, jadikan PPTK sehingga untuk melaksanakan tugas PPK. Jadi bukan pegawai tersebut menjadi PPK, tetapi jadikan PPTK sehingga bisa melaksanakan tugas PPK yang membantu tugas-tugasnya dan kewenangan dari PAKPA. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika selama kegiatan ada perkataan saya atau tingkah laku saya yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis atas materi dan diskusi yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Absen dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat. Jadi tidak cukup hadir saja di Zoom. Untuk mendapatkan sertifikat itu diperlukan absen. Oke, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika banyak kesalahan dalam memandu acara. Saya sampaikan juga salam dari Pak Muji, mohon maaf belum bisa bergabung karena sedang di perjalanan menuju Semarang, gitu ya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.